Kita sekarang mau cek 3D 4D ya, kita lihat ya anaknya hidungnya mancung nggak, ayo. Wah, aku jadi asisten. Langsung. Bisa dilihat hidungnya. Laki-laki. Oh, gitu. Coba dicek lagi kayaknya si laki-laki harusnya ya. Wah, bayinya nggak bisa diem. Mau mulu dong, aduh. Mau jadi pemain bola. Nah, ini bayinya. Oh, ini bolak balik dia. Kepalanya di situ ya lagi. Wah, ini menjual. Ini canggih, ini apa sih 4D ya? Ini. Kata warna. Masih dok, aku masih pengen punya anak cewek. Pak Ivan tuh yang jagonya tuh. Siapa? Udah. Dokter Ivan. Kan. Ya aku pengen cewek nih dok. Pengen cewek biar aku insaf. Tuh, saya. Iya, itu dia. Mantap. Apa dua? Ramatan 2. Iya kan? Gitu aja. Seneng banget dong. Senang dia punya. It's a boy, jelas. Jadi gini, kan tadi saya lihat ini Pak Dr. Azan ya. Kemarin itu perkiraannya dibilang 4 Desember, itu Iya. 40 minggunya. Jadi ini sedikit info aja kalau 4 Desember, sudah masuk bulan. Ya bisa dari 2 minggu sebelum inilah kalau Iya. sesar sebelumnya. 4 Desember, jadi paling cepat itu tanggal 20 November ya kalau mau sesar ya. Terus kemudian plasenanya nggak menghalangi jalan lahir, misalnya tujuannya normal. Tadi saya udah ngeliat organ-organ tubuhnya baik-baik aja, cowok lagi. Coba lagi. Oh good, ada yang Good. iya ada yang menanyakan kan? Alhamdulillah. Berarti kalau misalnya mau sesar itu berarti paling enggak tuh di 20 ke atas ya? Iya di 38 itu tadi. 38 tuh 20, tanggal 20. Nah, itu di tanggal tadi 4 Desember ya. Tanggal 20 November itu 38 minggunya. Wah, berarti itu orang paling cepat. sesar. Paling cepat. Paling cepat ya, tapi kalau mau sampai full term lebih takut kan sebenarnya dok masa? Kalau Mbak itu paling bagus itu lahir di 39, jatuhnya itu dari 27. 27, Oh, 28, 29, 30. Nah, itu udah terserah deh, pilih sampai tanggal 4. oh mendingan 27 aja ya. Duh dok, makasih banyak ya dok ya. Makasih. Terima kasih. Dokter Adit, makasih ya dok. Terima kasih. Semoga dokter Adit sehat. Ya. Suster juga sehat. Sama. Alhamdulillah guys, kita udah selesai, kami pulang. Bayinya sehat, meskipun kemarin gigi covid dicek, tadi 3D-nya 4D-nya bagus. Jadi terima kasih atas doanya. Nanti ngobrol-ngobrol lagi. Janji suci is the best. Yaudah aku naik motor lagi ya. Oke guys, kita sekarang mau lu belum kena covid ya? Alhamdulillah. Tapi hebat ya lu ya, kok lu gak kena ya? Waktu gua kena kok lu gak kena sih, coba ngobrol dulu sama gua deh. Lu bisa gak kena ya? Ya kita nggak tahu ya, karena Padahal kan lu paling lemah, maksud gua paling lembek, kok lu gak kena ya? nggak tahu, bingung juga makanya. Lu takut gak? Waktu gua kena covid lu takut gak? Enggak sih, Kok lu gak takut kena? ya udah. Kan lu sama gua terus. Wallahu alam aja. Ya kalaupun kena ya udah, berarti imunnya nambah bagus lagi kalau kita kena sebenarnya. Tapi kalau lu kena, badan lu gak kuat, ada penyakit bawaan, lu lewat gimana? Ya nggak apa-apa, berarti udah waktunya dipanggil Tuhan. Oh, Gitu. Ya, nggak apa-apa, berarti udah waktunya dipanggil Tuhan. Lu udah menyerahkan diri. Ya, Kalau oke. gua kemarin itu yang gejalanya tuh 2 hari yang pusing banget sama flu, batuk, pusing banget. Nah, cuman setelahnya ya udah, gua nggak 2 hari langsung negatif, maksudnya gejalanya itu 2 hari. Cuman sekarang juga jadi masih agak batuk sih. Katanya memang begitu. Jadi gua 2 hari yang gejala pusing-pusingnya banget.
Habis gitu ya gue biasa-biasa aja. Gue mau nelpon dokter ah. Dokter Elizabeth. Salah bos. Siapa? Dokter Erlina Burhan. Oh iya, dokter Elina Burhan. Kalau Elizabeth mah ratu ya. Coba kita mau video call nih. Sama dokter Erlina. Halo. Bu dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Raffi sehat. Sehat Bu dokter. Bu dokter gimana sehat? Aku juga pakai masker tadi buka nih karena mau ngobrol sama Raffi. Iya, aku juga mau ngobrol sama dokter karena ini. Dok, aku tuh waktu itu kemarin sempat kena COVID, Bu dokter. Oh, Ya, tapi alhamdulillah sekarang sehat ya. sehat Bu dokter. Karena aku juga minum vitaminnya banyak dan aku udah vaksin. Yang gejalanya pusing, aku tuh lumayan ada kena gejala pusingnya pusing banget. Terus flu, batuk, hilang penciuman. Itu 2-3 hari lah kurang lebih. Habis gitu sih biasa lagi. Aku tuh kurang lebih 7-8 hari udah negatif gitu Bu dokter. Tapi sampai sekarang ngos-ngosannya ada. Terus juga masih agak batuk gitu Bu dokter. Dikurangi dulu ya, jangan terlalu capek karena kita tahu sebagian dari pasien-pasien COVID yang sudah sembuh kadang-kadang mengalami apa yang kita sebut sebagai long COVID atau sindroma pasca COVID. Apa itu? Itu adalah kondisi pada saat pasien sudah dinyatakan sembuh, bahkan PCR-nya sudah 2 kali negatif. Raffi, ini udah negatif belum PCR-nya? Udah kan? Udah, karena aku sebulan lalu kenanya sembuhnya udah sebulan. Tapi intinya saya ingin menyampaikan tidak usah terlalu khawatir karena memang ada gejala sisa pada sebagian orang. Sebagian lagi sih nggak masalah, sembuh sempurna, tapi pada sebagian orang ada gejala sisa. Gejala yang banyak biasanya rasa lelah, letih, mudah lelah. Biasanya jungkir balik nggak apa-apa, ini jalan 200 meter kadang-kadang sudah nggak enak rasanya ya. Betul. Agak ngos-ngosan ya. Tapi itu memang adalah gejala sisa. Nggak usah khawatir, nanti lama-lama juga hilang. Yang penting harus positive thinking. Jangan terlalu banyak khawatir, nanti stres ya. Oke? Begitu dok ya. Tapi gini dok, saya tuh kan sebenarnya kemarin itu yang bikin saya takut kolesterol saya tinggi. Kolesterol saya itu 297. Saya tuh takut kalau karena kan katanya kalau kita COVID ada penyakit bawaan bisa menyerang, tapi ya alhamdulillah sih kolesterol saya aja sih yang bermasalah. Gitu sih dok. Sama kemarin dicek paru-paru saya ada putih-putihnya, makanya itu lagi diobatin. Makanya sekarang saya kalau udah sebulan ini sih udah mendingan sih sekarang. Waktu awal-awal baru sembuh bener-bener capek, ngos-ngosan. Tapi yang putih-putihnya itu bisa hilang kan ya dok ya? Foto ronsen dari parunya yang ada gambaran putih-putih itu adalah juga merupakan sisa dari pada saat Raffi sakit. Jadi sebetulnya Raffi sakit itu sudah ada peradangan di paru ya, atau inflamasi atau radang di paru ya. Kalau kami menyebutnya pneumonia. Nah, kemudian pneumonia ini untuk COVID ada meninggalkan sisa di jaringan paru yaitu pemadatan yang kalau di ronsen terlihat seperti gambaran yang putih-putih. Namun itu juga bisa menghilang atau kembali normal. Apalagi kalau gambaran putih-putihnya itu hanya sedikit. Kalau dia cukup luas, nah ini agak-agak lama ya. Nah, oleh sebab itu saya sarankan Raffi ini latihan nafas nih. Ya, latihan nafas, tarik nafas dalam, tahan sebentar, lalu keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Oh begitu latihannya dok ya? Nah, bagus. Ya itu latihan mungkin pagi, siang, sore, dan malam. Itu bikin lebih enak nafasnya juga ya. Sama yang bikin khawatir itu dok, kemarin Gigi juga kena, Rafathar juga kena. Tapi kalau Rafathar mungkin karena dia masih kecil, dia cuman flu aja, dia nggak ngerasain apa-apa, dia ketawa-ketawa. Tapi lumayan juga 2 minggu, Gigi juga ya hampir 2 minggu lah mereka. Tapi kalau Nagita tuh yang saya khawatirkan kan kandungannya Bu dokter. Jadi kira-kira kalau anak kecil yang terkena sama ibu hamil bagaimana ya Bu dokter ya? Saya takut setelah COVID-nya, alhamdulillah mereka udah sembuh sih. Alhamdulillah Rafathar dan Gigi juga udah sembuh ya. Jadi memang COVID ini penyakit menular kan. Jadi kalau Raffi kena
karena mungkin interaksi yang dekat dengan istri dan anak juga menularkan. Jadi ini adalah bukti bahwa ini penyakit menular dan ini nyata. Jadi jangan percaya dengan narasi-narasi yang mengatakan bahwa COVID itu tidak ada, nggak usah pakai masker, ya itu salah ya. Jadi memang ini penyakit menular. Terbuktikan Raffi sakit lalu anak dan istri. Justru gigi dulu yang sakit, kena saya. Ya jadi gigi yang nular. Ya.